Kita ketemu lagi di Lapan Ethos Channel. Kali ini saya mau bercerita tentang seorang yang luar biasa, figur yang luar biasa. Beliau ini teladan saya, inspirasi saya. Dia adalah dosen kami dulu di ITB. Saya sangat beruntung pernah mengambil 3 mata kuliah dari beliau. Gelombang, mekanika lanjut atau advance mekanik, dan fisika kuantum. Ini 3 mata kuliah kelas berat ini di jurusan fisika. Tapi aneh, saya selalu mendapat nilai A dari beliau. Padahal saya bukan mahasiswa cemerlang sebenarnya. Kebanyakan nilai saya itu C sebenarnya ya. Tapi khusus dari beliau ini, dari dosen yang satu ini, saya dapat A. Tadi pagi beliau meninggal dunia pada usia 87. Maka video kali ini sekaligus adalah sebuah tribute kepada Profesor Dr. Haryadi Supangkat. Itu nama beliau. Kami mengikuti kuliahnya, saya pertama kali tahun 80. Itu tadi, mata kuliah gelombang. Mata kuliah gelombang sendiri perlu 2 semester. Tapi gelombang 1 itu dosen yang lain. Saya dapat C. Gelombang 2 Prof. Haryadi, langsung saya dapat A. Kok mendadak saya cerdas ya? Mengapa saya tiba-tiba cerdas? Mata kuliah yang hampir sama, satu dapat C, satu dapat A, yaitu tadi, karena cara mengajar beliau luar biasa. Nanti puluhan tahun di ITB, berpuluh-puluh tahun, beliau ini langganan dosen teladan. Nanti sesudah pensiun beliau ini, sekali-sekali saya ketemu orang rektorat di ITB, selalu mereka katakan Pak Haryadi masih dosen teladan, luar biasa. Haryadi Supangkat kalau mengajar datang dengan persiapan luar biasa. Satu-satunya di sepanjang kuliah saya yang 5 tahun di kampus itu, cuma dia yang berbuat demikian. Pertama, papan tulisnya bersih. Papan tulis itu 3, tengah, kiri, kanan. Papan tulis zaman dulu masih ditulis dengan kapur, belum seperti sekarang. Belum ada overhead projector zaman itu dipakai untuk kuliah, apalagi PowerPoint, ya kan? Ini masih kuliah jadul. Dan dia membawa sendiri penghapusnya. Penghapusnya bukan penghapus yang disediakan oleh kampus, yang kalau kita gunakan menghapus nanti terbit debu-debu beterbangan. Dia enggak. Dia spesial membuat penghapusnya itu dari lap basah. Jadi kain lap, dia basahin, dia peres gitu. Itu yang dibawa ke kampus. Dia bersihkan 3 papan tulisnya. Sehingga ketika dia mulai kuliah, mulai dari papan tulis yang sangat bersih. Nanti dia kuliah setengah jam misalnya, 1 papan tulis sudah habis, pindah papan tulis kedua yang memang sudah bersih dari tadi. Begitu dia pindah ke papan tulis ketiga, yang pertama dihapusnya lagi dengan kain lap bersih. Sehingga ketika dia selesai menggunakan papan yang ketiga, kembali ke papan yang pertama, sudah kondisi bersih lagi. Itu saja waktu itu sudah menakjubkan bagi mahasiswa seperti saya. Wah, ini bapak kok gini ya. Yang kedua, tulisannya di papan tulis rapi, lurus, miring, cakep lah. Tidak ada dosen yang tulisan tangannya seperti Prof. Haryadi. Jadi kita sebagai mahasiswa yang juga mencatat, enak banget mencatat kuliah Pak Haryadi.
ilustrasi, gambar. Persis boleh dibilang catatan kuliah kita. Kalau itu dibaca ulang, ya seperti kuliah tadi siang atau kuliah kemarin, itu gampang sekali mengingatnya. Tulisannya bagus. Lalu kalau dia masuk ke kelas, dia selalu menunggu mahasiswa. Dia yang selalu menunggu mahasiswa. Kuliah jam 7, 7:10, 7 kurang 10, dia sudah berdiri di panggung kuliah. Antara lantai dan panggung itu ada ketinggian kira-kira 30 cm. Dia sudah berdiri di panggung itu menanti mahasiswa. Lama-lama mahasiswa yang salah tingkah kalau terlambat. Karena dia 7 kurang 10 sudah di situ. Sehingga begitu start jam 7, orang mentally sudah siap mendengarkan kuliah beliau. Yang juga istimewa pada Bapak ini, dia hafal nama semua mahasiswa. Kuliah beliau itu populer, kuliah wajib, sehingga dari jurusan lain pun datang mengambil mata kuliah beliau. Tidak hanya dari jurusan fisika. Di zaman saya itu datang dari jurusan astronomi, dari jurusan geofisika, dari jurusan meteorologi, sehingga kelasnya besar. Harus dipakai ruang kuliah terbesar di jurusan fisika itu masih buatan Belanda, yang terbuat dari kayu jati tua gitu. Harus di situ, karena yang begitu kuliahnya 150, kurang lebih begitulah. Dengan dia menghafal nama mahasiswa, dia punya kebebasan untuk memanggil siapa saja. Biasanya tiap kuliah dia panggil lah 5 atau 6 orang. Diajak ngobrol dalam kaitannya dengan kuliah. Dalam sebuah kuliah, nama saya dipanggil. Saudara Jansen yang mana? Katanya. Wah, kaget saya. Saya kebetulan duduk di baris depan. Saya angkat tangan. Lalu dia tanya, kampung saudara di mana? Saya bilang, Sidikalang, Pak. Itu berapa jauh dari Medan? 150 kilo, Pak. Wow. Kampung saudara penghasil kopi ya? Saya bilang, betul, Pak. Makin senang hati saya kan? Rektor IPB, Prof. Andi Hakim Nasution bilang, kopi Sidikalang enak banget. Betul, Pak. Wah, tambah senang hati saya kan? Ya begitu caranya. Mengajak mahasiswa berinteraksi begitu. Masih belum ada kaitannya dengan fisika kan? Lalu berikutnya, tadi dia tanya, kalau naik bus, berapa ongkosnya dari Sidikalang sampai Medan? Waktu itu nih, saya bilang 5.000, Pak. Kalau uang saudara cuma 3.000, itu sampai mana? Saya bilang, Kabanjahe, Pak. Lalu dia kembali ke panggungnya. Terima kasih ya. Dengan uang 3.000, saudara Jansen tidak bisa sampai ke Medan. Harus 5.000. Minimum 5.000. Nah, uang 5.000 ini dalam bahasa kuantum disebut energi ambang. Ini duit ambang, uang ambang. Nggak boleh lebih kecil dari situ. Begitu juga elektron dalam atom hidrogen. Kalau dia mau pindah kulit dari kulit pertama, kulit kedua, dia harus pindah dengan energi minimum, yakni kelipatan energi Planck. Itulah, ini sudah istilah teknisnya. Tapi yang mau ceritakan dari dia itu, dia mampu menggunakan momen interaksi yang sedikit itu untuk kemudian dia gunakannya menemukan ilustrasi yang pas dan tepat tentang apa yang sedang diajarnya. Nah, itu yang membuat kuliah Prof. Haryadi menjadi highly personal. Semua begitu, mendapat giliran. Selama 1 semester begitu, orang menanti-nanti kapan giliran saya dipanggil sama Pak Haryadi. Jadi ada yang tahu kan, tiap kali kuliah kita menanti-nanti kali ini siapa yang dipanggil gitu. Jadi dan diajak ngobrol oleh
Pak Haryadi di kuliah itu 2-3 menit adalah momen semacam moment of truth lah kalau saya bilang ya belakangan. Orang merasa menjadi spesial, orang diberi spotlight, mendapat apresiasi. Waktu itu Pak Haryadi sudah menjadi rektor di ITB. Dia seorang rektor, tapi masih mengajar di kelas. Kelak saya tanya sama Pak Haryadi, Bapak kok mau sudah berjabatan rektor, tapi masih mengajar di kelas? Dia bilang, oh saudara, mahasiswa adalah warga terpenting di kampus kita. Nggak boleh ditinggalkan. Saya sebagai rektor ketemu dengan mahasiswa seperti saudara di kelas. Itulah peristiwa paling penting bagi dosen, bagi saya juga. Wow, keren kan? Jadi kita sebagai mahasiswa di-treat oleh beliau begitu, kan kita merasa berharga tinggi kan dalam pandangan seorang rektor pada waktu itu. Luar biasa. Yang tidak heran dengan semua itu, ujian-ujiannya selalu kita tunggu-tunggu. Itu ujian, semua orang mempersiapkan diri. Kita berusaha berbuat yang terbaik dengan sajian kuliah yang sudah sedemikian baik dipersiapkan Prof. Haryadi. Sampai hari ini, catatan kuliahnya itu menjadi semacam textbook bagi mahasiswa. Kadang-kadang diwariskan kepada angkatan-angkatan berikutnya untuk menjadi pembanding buat mahasiswa angkatan berikutnya. Baru tadi siang di grup kami, ketika berita meninggalnya mulai beredar di grup fisika, banyak alumni itu menyinggung soal itu. Mereka masih menyimpan catatan kuliah dari seorang Prof. Haryadi puluhan tahun yang lalu. Kalau mau refresh pelajaran yang bahala itu ya cukup membaca catatan kuliahnya. Catatan kuliah saya yang dahulu mengenai fisika kuantum, kelak saya berikan kepada mahasiswa fisika dari Universitas Indonesia ketika dia cerita sedang mengikuti kuliah fisika kuantum. Nih, gunakan sebagai pembanding, saya bilang, ini catatan kuliah dosen saya dulu. Di UI, dia juga mendapat A, karena catatan kuliah itu bagus dipakai sebagai pembanding buat kuliahnya di UI puluhan tahun kemudian. Nah, maka tidak heran dia memang menjadi dosen yang ditunggu-tunggu, dinanti-nanti, populer. Belum lagi kalau mengajar, dia tampil optimal senantiasa. Pakai dasi, berkemeja eksekutif, nggak kalah sama presiden direktur Astra International atau presiden direktur Pertamina. Keren. Kebanyakan dosen kan ya tampil biasa lah gitu. Tapi dia penampilannya top eksekutif. Jadi penampilannya saja sudah membuat kita respect. Buat dia seluruh kedosenan, keguruan itu harus maksimal. Maka proses belajar mengajar yang kami alami waktu itu adalah pengalaman akademik terpenting, saya kira. Buat saya juga 3 mata kuliah lagi. Tahun 80 ada, 81 ada, 82 ada, 3 mata kuliah. 2 mata kuliah yang lain selain gelombang dan fisika kuantum namanya mekanika lanjut, advance mekanik. 3-tiganya dapat A. Dan yang dapat A banyak, bukan minoritas. Kalau sampai diberikan nilai B apalagi C oleh Pak Haryadi, udah parah banget itu. Ya kan? Mungkin dia absen banyak sehingga akhirnya cuma dapat C. Tapi kalau dia duduk 100% biasanya dapat A. Gitu. Ya,
Makanya seperti saya bilang tadi, diajar 3 tahun 3 mata kuliah oleh Prof. Haryadi. Hari ini saya akui adalah pengalaman akademik terpenting buat saya selama zaman kuliah dulu. Kelak tahun berapa itu ya, sekitar tahun 2005 atau 2006, saya menulis buku Etos Keguruan, 8 etos keguruan. Saya butuh 8 guru atau 8 dosen yang saya bikin menjadi model terhadap 8 etos ini. Beliau saya pilih menjadi salah satu contoh atau teladan guru yang punya etos, begitu ya. Bahkan saya minta beliau nanti memberikan endorsement, kata pengantar di buku saya 8 etos keguruan, dan dia berikan juga hal tersebut. Hari ini dia meninggal. 2 minggu yang lalu sudah beredar berita dia meninggal. Tetapi terakhir ternyata dia bisa kembali lagi ke rumah sesudah penyakitnya ditreat dengan sangat hati-hati oleh Rumah Sakit Boromeus di Bandung. Wah, kami lega. Rupanya dia menunggu Lebaran 1, Lebaran 2 selesai dulu, baru dia pergi. Itu juga pemilihan yang paripurna menurut saya. Sebab kalau 2 minggu lalu dia jadi meninggal, masih di tengah-tengah Ramadan. Tapi dia menunggu Ramadan selesai, Lebaran pertama selesai, Lebaran kedua selesai, tadi pagi Selasa baru dia meninggal, 26 Mei. Ada perasaan takjim bagi kami semua mengiringi kepergiannya. Sampai malam ini di grup masih bermunculan posting teman-teman alumni yang menceritakan kejadian khusus terkait dia ketika dulu diajar oleh Prof. Haryadi Supangkat. Jadi memang layak betul kalau harus saya diminta mengatakan siapakah dosen atau guru terbaik yang pernah mengajar Anda selama hidup Anda, ya tidak pelak Prof. Haryadi orangnya. Pernah saya tanya ketika dia selesai menjadi rektor periode pertama, dia 2 periode menjadi rektor. Dulu saya juga dosen di TB, dosen luar biasa istilahnya. Satu kali saya ke rektorat ketemu dia. Jadi agak bergurau saya bilang, nanti habis rektor pertama kayaknya Bapak cocok nih jadi menteri, saya bilang. Oh tidak saudara, tidak. Satu-satunya keinginan saya adalah menjadi guru yang baik. Itu aja cita-cita saya, menjadi guru. Nanti ternyata dia menjadi rektor periode kedua, dan sesudah dia menjadi rektor periode kedua, dia diangkat oleh pemerintah menjadi Dubes, Duta Besar RI untuk UNESCO di Paris, 1 periode. Jadi itulah kisah saya kali ini, cerita saya mengenai Profesor Dr. Haryadi Supangkat. Lengkapnya Profesor Haryadi Paminto Supangkat. Berpulang hari ini pada usia 87 tahun. Selamat jalan Prof. Semoga Bapak husnul khotimah. Warisan Anda untuk kami mahasiswa, untuk ITB, hanya bisa dikenang dengan rasa haru dan rasa bersyukur. Sekali lagi selamat jalan.